Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffa lis-sabirina ats-tsawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad syafi'ina fi yaumil hisab wa ala alihi wa sahbihi dawil albab, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang al-mizan atau timbangan amal. Kita masih tabarruk dari kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi karangan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa kadzalika warada anna al-mawazina tunsabu yaumal qiyamah li ahli shalah wa li ahli siyam wa li ahli zakah wa li ahli al-hajj fatuzanu amalahum wa yuwaffawna ujurahum bil mawazin. Begitu juga telah datang hadis yang menerangkan bahwa timbangan amal itu disiapkan untuk menimbang amal sholat, puasa, zakat dan haji, maka semuanya ditimbang dan sesuai dengan pahalanya masing-masing. Jadi semua amal walaupun tidak kelihatan ya, itu nanti semuanya akan ditimbang. Maka ini perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa timbangan amal itu ada. Tetapi orang-orang Mu'tazilah itu tidak percaya. Jadi timbangan amal itu katanya tidak ada. Kenapa? Amal itu tidak kelihatan. Mau ditimbang dengan apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu ya untuk menjadikan amal itu ada beratnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka semuanya ditimbang. Salatnya itu nanti memberatkan, kebaikannya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya enggak ada yang dicurangi ya. Enggak ada timbangan curang kelak di akhirat. Wa amma ahlul bala fala yunsabu lahu mizan wa la yunsharu lahum diwan wa yusabbu alaihimul ajru was thawab bighairi hisab. Adapun orang-orang yang terkena musibah di dunia ya, terkena sakit atau kecelakaan atau musibah-musibah lain yang membuat dia itu bersedih, yang membuat dia itu sakit, maka tidak ditimbang amalnya dan tidak ada catatan amalnya. Bagaimana? Wa yusabbu alaihimul ajru was thawab bighairi hisab. Langsung oleh Allah diberikan pahala tanpa batas ya. Jadi untuk orang-orang yang di dunia itu sering diuji ya, ahli musibah, misalnya sakit, badannya sakit, atau anaknya, atau keluarga yang lain, atau hartanya ya kena angin, kena hujan, kena banjir, itu kelak tidak ditimbang amalnya ya, tidak ditimbang, tidak ada timbangan. Langsung oleh malaikat, kamu dulu ahlul bala, dulu sering diuji oleh Allah,
kamu nggak usah ditimbang, langsung masuk lewat sana. Langsung masuk ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata kemarin ada 4 tingkatan orang itu menyikapi musibah, ya. Yang paling tinggi itu bersyukur, ya. Karena dia tahu kelak di akhirat dia tidak akan ditimbang dan tidak usah melihat catatan amalnya. Langsung oleh Allah pahalanya digerojok, ya. Yusabbu itu digerojok, bukan ditakar, ya. Tapi langsung umpama air itu langsung disuntik, ya, ditumpahkan untuk orang-orang yang di dunia sering diuji. Zada fi riwayatin, Imam Al-Qurtubi menambah dalam satu riwayat, hatta anna ahlal afiyah la yatamannawna fil mawqif anna ajsamahum quridat bil maqarid lima yarawna min husni thawabillah azza wa jalla. Akhrajahu Abu Nu'aim. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, sampai kelak itu di akhirat orang-orang ahlul afiyah yang di dunia tidak pernah diuji, ya, badannya sehat terus, ya, jarang sekali sakit, kemudian gak pernah gagal bisnisnya, selalu sukses, selalu berlimpah ruah hartanya, badannya sehat, gak pernah diuji. Itu ketika orang-orang yang di dunia sering diuji, sering sakit, sering kena musibah, masuk surga tanpa ditimbang, ya. Itu setelah dipanggil mau ditimbang amalnya, mereka itu melihat tetangganya, temannya yang langsung masuk surga, menginginkan hidup lagi ke dunia. Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ujilah saya, tidak apa-apa walaupun tubuh saya ini digunting-gunting, ya. Apa? Karena melihat luar biasanya pahala yang disediakan untuk orang-orang yang kena musibah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi Sulaiman yang kaya raya itu dengan Nabi Ayub masuk surganya lebih selisih 500 tahun, ya. Orang kaya dan orang miskin kalau amalnya sama, itu nanti orang miskin masuk duluan ke surga, orang kaya baru 500 tahun kemudian, ya. Kenapa? Si kaya ini masih dihisab, amalnya masih ditimbang, masih ditanya, ya, kamu dapat harta ini dari mana, digunakan untuk apa, ya. Orang miskin mau ditanya apanya, kamu miskin gak usah ditanya, langsung ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ada 2 orang yang amalnya sama. Yang satu punya baju 2, yang satu hanya punya baju 1. Itu yang punya baju 1 di dunia naik ke surganya lebih dulu dari temannya. Gara-gara apa? Temannya punya baju 2, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ini kalau yang kaya-kaya, biar tidak selisih dari yang miskin-miskin, harus punya kelebihan lain, yaitu bersedekah, yang membelanjakan hartanya itu untuk hal-hal yang mendapatkan pahala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kana al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma yaqul. Imam Hasan, Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, putranya Sayyidina Ali dan putranya Siti Fatimah radhiyallahu anhum, yaqul, berkata, qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam, kakekku berkata kepadaku. Siapa kakeknya Sayyidina Hasan? Rasulullah. Ya bunayya, wahai cucuku, wahai anakku, alaikal qanaah takun mi'an minan nas. Jadilah nak kamu itu orang yang mempunyai sifat qanaah. Tetapilah sifat qanaah, maka kamu akan menjadi orang terkaya, ya. Orang kalau qanaah, menerima rizki apa adanya, ridho, dia itu akan menjadi orang terkaya. Kenapa? Kaya itu bukan dari banyaknya harta, tapi kaya itu dari kaya hati. Wa adail faraid takun min a'budin nas. Dan
laksanakan semua kewajiban ya. Salat 5 waktu, kalau Ramadan puasa, kalau sudah sampai nisab zakat, kalau sudah mampu haji, maka kalau dilaksanakan akan menjadi orang yang paling ibadah kepada Allah. Ya bunayya inna fil jannah syajaratan yuqalu laka syajaratul balwa. Yu'ta bi ahlil bala fala yunsabu lahum mizanun wala yunsharu lahum diwanun. Fayusabbu alaihimul ajru sabba. Wahai cucuku, kata Rasulullah kepada Sayyidina Hasan selanjutnya, wahai cucuku, di surga itu ada pohon. Pohon di surga namanya pohon ujian, pohon bala, pohon musibah. Walaupun namanya pohon musibah, tapi buahnya luar biasa, ya. Nikmat kalau dimakan. Itu yu'ta bi ahlil bala, disediakan untuk orang yang di dunia sering kena ujian, kena musibah. Fala yunsabu lahum mizan, dan orang-orang yang sering kena ujian musibah di dunia dan sabar itu tidak ditimbang amalnya. Wala yunsharu lahum diwanun, dan tidak diberikan rapot, ya. Tidak diberikan rapot. Bagaimana? Fayusabbu alaihimul ajra sabba. Langsung oleh Allah digerojok pahalanya. Wa qara'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca ayat Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang oleh Allah diberikan pahala tanpa batas, ya. Jadi Rasulullah kemudian menguatkan sabdanya ini dengan ayat Al-Qur'an, yaitu hanya orang-orang yang bersabar kelak di akhirat yang akan diberikan pahala tanpa batas, ya. Jadi ini lain dengan pahala sholat, lain dengan pahala puasa, puasa zakat atau haji. Itu pahala sabar terhadap ujian atau musibah itu unlimited, ya, tidak terbatas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak orang-orang yang sabar ketika di dunia sering mendapat ujian, musibah, tidak ditimbang amalnya. Jadi ini tambahan dari kemarin. Nah, kemarin ada sholawat, ya, ada menolong keperluan orang lain, kemudian ada amal-amal yang lain yang bisa memberatkan timbangan amal. Yang ini adalah bukan hanya memberatkan timbangan amal baik, tetapi tidak usah ditimbang, langsung menuju surga, yaitu orang yang di dunia sering mendapatkan ujian, sering mendapatkan musibah dan dia itu sabar. Maka termasuk dalam ayat ini innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang oleh Allah pahalanya digerojok, diberikan tanpa batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukur kepada kita ketika mendapatkan nikmat dan diberikan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Ja'alanallah minasyakirin indan na'ma wasabirin indal bala bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين ثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في
القول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم